Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Dalam pertemuan kali ini saya dikasih amanah dari sekolah, yaitu menyampaikan tentang adab bersosial media. Nah, jadi gini teman-teman, untuk semuanya, untuk yang kelas 9 ya, apa aja sih adab bersosial media? Kalau yang kita ketahui, kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya media ya. Mulai dari mungkin di aplikasi HP kalian tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa berkomunikasi langsung dengan banyak orang. Jadi gini, sosial media itu adalah merupakan sebuah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern seperti sekarang ini. Mulai dari Facebook, Twitter, BBM, WA, Line, Telegram, dan seterusnya. Seseorang dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang yang sangat jauh sekalipun melalui yang namanya sosial media. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita mengetahui beberapa adab sosial bersosial media itu seperti apa. Apa aja adab sosial media itu? Yang pertama apa? Yaitu niat yang benar. Jadi maksudnya, hendaklah seorang muslim ketika dia akan menggunakan sosial media berniat dengan yang baik dan bukan sebagai sarana untuk menyalurkan kemaksiatan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan bagi seseorang yang apa yang dia niatkan. Di antara niat yang baik tersebut adalah untuk menyambung tali silaturahim dan menyambung ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai sosial media melalaikan kewajiban kepada Allah SWT, Rasulnya, dan orang-orang memiliki hak atas diri kita. Maksudnya gini, aktivitas Anda di sosial media tidak boleh menjadikan Anda melalaikan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya bebankan kepada Anda. Misalnya, janganlah sosial media menjadikan Anda lalai dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Kalau kita ketahui sekarang itu, orang kalau sudah pegang HP, terus dia bersosial media, banyak yang lalai karena terlalu asik dengan dunianya. Demikian pula, janganlah sosial media menjadikan Anda lalai dari hak-hak orang lain atas Anda. Misalnya apa? Yaitu bertetangga, hak tamu, bahkan yang lebih utama adalah hak kepada orang tua. Realitanya sekarang itu banyak orang tidak menggunakan hak ini karena asik bersosial media. Kita tidak usah bermunafikan diri lah. Coba kita lihat ya, dari diri kita sendiri ketika kita pegang HP, kita lagi asik yang namanya Facebookan atau IG-an. Pasti ketika saat itu kita akan lupa dengan semuanya. Kita akan lalai dengan semuanya. Bahkan orang tua manggil kita aja pun kita nggak menghiraukan. Karena kita terlalu asik dengan dunia bersosial media. Yang ketiga, jadikan sosial media itu sebagai sarana dakwah. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala. Semisal orang yang mengamalkannya. Ingat, dan ini penting sekali. Janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ataslah yang Anda harapkan. Bukan agar Anda, orang lain menilai Anda alim, ustadz, dan seterusnya. Namun jangan karena takut dibilang alim, ustadz, lantas Anda tidak mau menjadikan sosial media sebagai sarana dakwah. Jangan hiraukan itu. Ingatlah, syaitan tidak akan pernah ridho Anda meninggalkannya di neraka. Jadi inilah yang ketiga, yaitu sosial media itu jadikan sebagai lahan dakwah. Jangan sebagai lahan bermaksiat. Yang keempat, jangan sekali-kali mengeluh di sosial media. Nah, kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali usia remaja kakak ini mengeluhnya sedikit-sedikit curhat di Facebook, sedikit-sedikit curhat di IG.
Jadi ini adalah merupakan sebuah musibah dan tanda kurangnya keyakinan Anda kepada Allah. Jika Anda mengeluh di sosial media, sungguh keluhan Anda itu di sosial media bukanlah solusi permasalahan dan tidak akan merubah keadaan tanpa izin Allah SWT. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau hendak berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Jika engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Jangan dikit-dikit baper curhat, dikit-dikit curhat di Facebook. Dan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang kelima, jangan memajang foto diri Anda pada pose yang tidak bermanfaat. Memajang foto selfie yang kurang manfaatnya. Atau boleh dikatakan tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan betapa banyak foto profil menjadi sumber bencana bagi Anda dan orang lain yang melihat. Banyak kasus perselingkuhan, perzinahan, dan perceraian bermula dari foto di sosial media. Cukup wahai kawan, stop mencari-cari alasan sebagai pembenaran. Sebab foto yang kita upload di sosial media itu banyak mengandung unsur kemaksiatan yang Anda tidak ketahui. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya ini dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang kayak apa? Yaitu dosa di mana kita itu memamerkan aurat kita. Nah, ingat, aurat itu untuk teman-teman wanita aja lah. Allah itu menyayangi kalian, yaitu dengan rasa sayangnya Allah, supaya kalian itu menutup yang namanya aurat kalian. Tuh, jangan memamerkan aurat kalian. Kalau seandainya kalian memamerkan aurat kalian, maka itu namanya kalian kena dosa jariah. Kalian sholat, ya tetap berdosa. Kalian tidur, ya tetap berdosa. Bahkan nanti ketika kalian mati, tapi foto kalian masih ada di sosial media dalam kondisi yang seperti itu, maka kalian akan terus melakukan yang namanya kemaksiatan. Ini yang dinamakan dengan dosa jariah. Yang keenam, jangan menyebar berita hoax atau berita yang palsu, berita yang nggak jelas. Kita itu sebagai pengguna media sosial juga hendaknya memastikan kebenaran atau kesahihan suatu berita sebelum menyebarkannya ke orang lain. Memastikan kebenaran ini merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap individu. Walaupun penulisan itu bukan tulisan kita, tetapi kita turut berdosa karena bertindak menyebarkannya. Peringatan ini loh jelas dijelaskan oleh Allah SWT seperti firman-Nya dalam surat Qaf ayat 18 yang bermaksud pertama, tidak ada sembarang perkataan dilafalkannya atau perbuatan dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang senantiasa setia, yaitu menerima dan menulisnya. Dan kita itu 24 jam diawasi sama malaikat. Apapun tulisannya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kita menulis apapun, kalau tulisan itu baik, maka nanti itu akan meringankan kita. Tapi kalau tulisan kita itu bermaksiat, tulisan kita itu jelek, maka akan memberatkan kita. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan selalu melalui sebuah hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila menuturkan satu perkataan yang tidak dipastikan kebenarannya terlebih dahulu akan membawanya ke neraka yang jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Ini hadis yang sahih. Oke, yang ketujuh yaitu menjaga aib. Ada di kalangan segelintir orang yang ikut-ikutan dengan tren masa kini yang secara tidak langsung suka membuka aib orang lain. Apabila menulis status di media sosial. Lebih parah lagi apabila aib pasangan juga dijajah atau dibuka kepada umum dengan cara yang tidak disadari. Oleh karena itu, kita disuruh untuk menjaga dan tidak menyebarkan aib orang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi jangan ikut-ikutan tren, nyebar aib temennya. Apalagi bagi teman-teman yang pacaran, ya kan? Ketika putus, akhirnya aib pasangannya disebar di media sosial. Ini buruk sekali, teman-teman. Dan adab-adab penggunaan media sosial bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan orang, bukan. Namun ia adalah untuk memastikan agar kita berjaya menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. Sekaligus menunjukkan image bahwa sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia, Allah itu sangat cinta sama kita, Allah itu sangat sayang sama kita. Maka dari itu Allah selalu menjaga kita. Dan tugas kita adalah apa? Ya saling menjaga. Nah, demikian tentang adab bersosial media yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan 7 adab bersosial media tadi bisa membawa kita kepada apa yang diridhai oleh Allah SWT. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.